Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak nyaman berada dalam kesedihan? Bukan karena mereka lemah, bukan pula karena mereka menyerah, tapi karena ada sesuatu yang tak terlihat yang membuat kesedihan menjadi bagian dari keseharian mereka. Hari ini, kita akan menyelami sisi yang sering dilupakan. Mengapa ada orang yang suka bersedih? Kesedihan bukan selalu tanda kelemahan. Terkadang, itu adalah bukti bahwa seseorang memiliki hati yang dalam, yang mampu merasakan lebih banyak, lebih kuat, dan lebih jujur. Orang-orang seperti ini tidak sedang mencari perhatian, mereka sedang mencari makna. Mereka memeluk kesedihan bukan untuk tenggelam, tapi untuk mengenal siapa diri mereka sebenarnya. Setiap manusia diciptakan dengan keunikan yang luar biasa, termasuk dalam hal kepribadian. Ada tipe kepribadian yang dikenal dengan sebutan melankolis. Mereka adalah orang-orang yang peka, analitis, dan memiliki perasaan yang sangat dalam. Bagi mereka, setiap emosi, termasuk kesedihan, bukan hanya perasaan sesaat, tapi sesuatu yang harus dirasakan sepenuhnya, dipahami, dan bahkan dimaknai. Orang melankolis seringkali merasa terhubung dengan hal-hal yang bersifat emosional dan reflektif. Mereka bisa terharu hanya dengan melihat senja, atau merasa tersentuh oleh lagu dan puisi yang mungkin bagi orang lain hanya sekadar hiburan. Kesedihan bagi mereka bukan sesuatu yang harus selalu dijauhi, tapi bisa menjadi teman dalam proses kontemplasi diri, pencarian makna, dan bahkan penciptaan karya. Dan justru dari kepekaan inilah lahir banyak karya besar di dunia. Lukisan, musik, tulisan, dan gerakan sosial, yang semuanya bersumber dari hati yang pernah terluka, dari jiwa yang pernah bersedih. Jadi jika kamu atau orang di sekitarmu memiliki kecenderungan melankolis, jangan langsung menganggapnya sebagai kelemahan. Karena dari sanalah sering lahir kekuatan yang luar biasa. Setiap orang membawa cerita, dan tidak semua cerita ditulis dengan tinta kebahagiaan. Ada orang yang mengalami kehilangan, trauma, atau luka masa kecil yang masih membekas hingga hari ini. Pengalaman-pengalaman ini, kadang tanpa sadar membentuk cara seseorang merespons dunia. Dengan hati-hati, dengan rasa takut, dan kadang, dengan kesedihan yang sulit dijelaskan. Kesedihan menjadi cerminan dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Bukan karena mereka ingin terus hidup dalam masa lalu, tetapi karena masa lalu itu begitu kuat mencengkeram batin mereka. Dan ketika momen-momen tertentu memicu ingatan lama, kesedihan itu pun muncul kembali seolah baru terjadi kemarin. Ini bukan lemah, ini adalah proses. Dan setiap proses layak dihargai. Yang perlu kita lakukan bukan menghakimi, tapi menemani. Karena kadang, orang yang terlihat kuat di luar, menyimpan badai dalam diam. Dengan memahami bahwa kesedihan bisa berasal dari pengalaman masa lalu, kita bisa menjadi lebih empati, lebih mengerti, dan lebih mampu menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berjuang melewati gelapnya lorong kenangan. Tidak semua kesedihan itu biasa. Kadang ada kesedihan yang begitu dalam, begitu lama, dan begitu melelahkan. Itulah tanda bahwa seseorang mungkin sedang mengalami depresi atau gangguan mental lainnya. Ini bukan sekadar sedih karena gagal atau bad mood sesaat. Ini adalah kondisi medis dan emosional yang nyata, dan butuh pemahaman, bukan penghakiman. Orang yang mengalami depresi bisa tampak baik-baik saja di luar, tapi di dalamnya mereka berjuang setiap hari hanya untuk bangun, untuk tersenyum, bahkan untuk merasa hidup. Kesedihan bukan lagi pilihan, melainkan perasaan yang menghampiri tanpa diundang. Dan ketika ini terjadi terus-menerus, seseorang bisa terlihat seolah suka bersedih, padahal sebenarnya mereka butuh bantuan dan dukungan. Kita perlu membuka hati dan mata. Jangan buru-buru berkata, "Kamu kurang bersyukur," atau "Kamu harusnya kuat." Karena bagi mereka yang sedang berjuang, kalimat-kalimat itu justru bisa memperdalam luka. Jadilah pendengar yang baik, ajak bicara, atau dampingi mereka mencari pertolongan profesional. Karena kadang, satu pelukan, satu kata pengertian, bisa menyelamatkan nyawa. Setiap manusia butuh merasa diterima, dimengerti, dan dicintai. Sayangnya, tidak semua orang mendapatkan dukungan sosial yang cukup dalam hidupnya. Ketika seseorang merasa sendirian, tak ada tempat bercerita, tak ada bahu untuk bersandar, maka kesedihan menjadi teman yang setia. Dan dalam kesepian itulah, seseorang bisa tampak seolah menikmati kesedihan, padahal sebenarnya hanya tak tahu harus kemana. Orang-orang yang kesepian sering menyimpan segalanya sendiri. Mereka tertawa di luar, tapi menangis dalam hati. Mereka tampak kuat,
tapi di dalamnya retak. Ketika tidak ada keluarga yang peduli, tidak ada sahabat yang hadir, maka kesedihan jadi tempat bernaung satu-satunya. Ini bukan pilihan yang mereka inginkan, tapi kondisi yang membuat mereka terpaksa hidup dalam sunyi. Kita bisa menjadi bagian dari solusi. Jadilah sahabat bagi mereka yang terlihat diam. Kirim pesan pada teman lama. Tanyakan kabar orang yang jarang bicara. Karena seringkali, orang yang paling pendiam adalah yang paling membutuhkan uluran tangan. Ingat, kadang satu tindakan kecil dari kita bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang terjebak dalam gelapnya kesepian. Terkadang, kesedihan tidak datang dari kenyataan, tetapi dari pikiran yang terlalu banyak berandai-andai, mengkhawatirkan, dan membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Inilah yang disebut dengan overthinking. Orang yang terbiasa berpikir terlalu dalam, sering terjebak dalam pusaran ketakutan, penyesalan, dan ketidakpastian yang menciptakan kesedihan yang tak kunjung selesai. Pola pikir negatif, jika dibiarkan bisa menjadi kebiasaan. Setiap masalah kecil diperbesar, setiap kegagalan dianggap akhir segalanya, dan setiap kritik terasa seperti serangan. Akibatnya, hidup jadi terasa berat, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya sederhana. Inilah mengapa penting untuk menyadari pola pikir kita sendiri, karena cara kita berpikir sangat memengaruhi cara kita merasa. Berita baiknya, pola pikir bisa diubah. Kita bisa belajar mengganti, kenapa selalu aku, menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kita bisa melatih pikiran untuk lebih fokus pada solusi daripada masalah. Dan saat kita mulai mengubah cara berpikir, pelan-pelan kesedihan itu akan menemukan jalan keluar, dan digantikan oleh harapan serta keberanian untuk melangkah ke depan. Tidak semua orang memiliki cara yang sehat untuk meminta perhatian. Ada yang memilih diam, ada yang menjadi marah, dan ada juga yang menunjukkan kesedihan. Dalam banyak kasus, kesedihan yang ditunjukkan berulang-ulang sebenarnya adalah cara seseorang untuk berkata, "Tolong perhatikan aku," atau "Aku butuh didengarkan." Ini bukan manipulasi. Ini adalah panggilan hati yang merasa sepi. Sayangnya, di masyarakat kita, banyak orang takut untuk jujur tentang perasaannya. Mereka takut dianggap lemah, takut dibilang manja, atau dianggap mencari perhatian. Padahal, setiap manusia memang butuh diperhatikan dan dimengerti. Kesedihan menjadi sinyal yang mereka kirimkan ketika kata-kata sudah tak lagi cukup. Saat air mata lebih jujur daripada senyum yang dipaksakan. Sebagai manusia yang saling membutuhkan, kita bisa memilih untuk tidak menghakimi. Saat seseorang menunjukkan kesedihannya, jangan langsung berpikir negatif. Coba dekati, tanya dengan lembut, "Ada yang bisa aku bantu?" Karena bisa jadi, tindakan sederhana itu adalah hal besar yang mereka tunggu. Ingat, perhatian dan empati adalah bahasa cinta yang bisa menyembuhkan banyak luka. Mungkin terdengar aneh, tapi beberapa orang benar-benar menemukan kedamaian dalam kesedihan. Bukan karena mereka ingin menderita, tetapi karena di dalam kesedihan itu mereka merasa paling jujur, paling otentik, dan paling dekat dengan diri sendiri. Kesedihan memberi ruang untuk merenung, untuk meresapi hidup, dan bahkan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Ada seniman yang melukis dari luka, ada penulis yang menulis dari air mata, dan ada musisi yang mencipta dari rasa kehilangan. Kesedihan bagi sebagian orang adalah bahan bakar kreativitas. Mereka tidak lari dari kesedihan, melainkan memeluknya, memahaminya, lalu mengubahnya menjadi makna. Ini bukan berarti mereka tak ingin bahagia. Mereka hanya menghargai emosi dengan cara yang berbeda. Kita perlu belajar bahwa tidak semua orang mengekspresikan hidup dengan cara yang sama. Jika seseorang merasa nyaman dalam kesedihannya, selama itu tidak merusak dirinya, biarkan. Hargai cara mereka menjalani hidup. Dan yang terpenting, jika kita bisa saling memahami perbedaan ini, dunia akan menjadi tempat yang lebih ramah, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Setiap orang punya alasan di balik kesedihannya. Ada yang terluka, ada yang sedang bertumbuh, ada juga yang sedang mencari arti hidup. Dan semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia seutuhnya. Jangan pernah meremehkan air mata seseorang, karena di baliknya, ada cerita yang tidak kita tahu, ada perjuangan yang tidak kita lihat. Kita semua pernah bersedih, tapi dari kesedihan itu, kita belajar memahami, menghargai, dan mencintai kehidupan dengan lebih dalam. Yang terpenting adalah, jangan biarkan kesedihan membuat kita berhenti berjalan. Jadikan ia teman seperjalanan, bukan sebagai penghalang.
Sebab, bahkan badai pun pada akhirnya akan reda, dan langit akan kembali cerah. Untuk kamu yang sedang bersedih hari ini, tenanglah, kamu tidak sendiri. Ada harapan di depan sana. Ada cahaya yang menanti. Teruslah melangkah, walau perlahan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang tidak menyerah, meski langkahnya tertatih. Yakinlah bahwa kamu kuat, kamu berharga, dan kamu layak untuk bahagia.